There's new DNA information on the Paracas elongated skulls. That's a group of skulls, 300 of them, that were excavated in Peru in 1928. Now, you can see from the pictures that they're abnormal looking. Ketika para arkeolog menemukan tengkorak-tengkorak aneh berbentuk memanjang di beberapa bagian dunia, segera muncul teori kalau tengkorak-tengkorak tersebut sebenarnya adalah milik para alien yang pada masa lampau mendatangi bumi. Benarkah demikian? Kenapa bentuk tengkorak-tengkorak itu begitu aneh? Siapakah mereka? Apakah benar itu memang tengkorak para alien? Ini adalah kasus yang sering dihubungkan dengan teori alien pada masa lampau. Tengkorak-tengkorak aneh dari Peru ini telah banyak menimbulkan banyak kesalahpahaman karena bentuknya yang tidak biasa. Namun sebenarnya ada penjelasan yang masuk akal mengenai keberadaannya. Tengkorak-tengkorak misterius tersebut sering dinamakan elongate skull atau tengkorak memanjang yang mulai dikenal luas ketika Robert Connolly mempublikasikan foto-foto yang diambilnya dari seluruh dunia. Kebanyakan tengkorak seperti itu ditemukan di Peru di antara tengkorak-tengkorak suku Inca lainnya. Karena itu, tengkorak memanjang ini juga dikenal dengan sebutan Peruvian skull atau Inca skull. Tengkorak serupa juga ditemukan di banyak negara lain di dunia, mulai dari Jerman, Prancis, Mesir, Afrika, dan yang terbaru adalah di Siberia. Menariknya, di Mesir kita bisa menemukan relief pada dinding-dinding bangunan mereka yang menunjukkan adanya toko-toko yang memiliki bentuk kepala memanjang seperti ini. Salah satu contohnya adalah Ratu Nefertiti yang termasyhur. Lalu, konstruksi ulang yang dilakukan terhadap kepala Raja Tutankhamun juga menemukan kalau raja ini memiliki bentuk kepala memanjang seperti Nefertiti. Dari dulu memang banyak yang percaya kalau bangsa Mesir telah membangun piramida dengan bantuan alien. Relief ini semakin membuat banyak orang yang percaya kalau beberapa tokoh Mesir yang ternama adalah keturunan alien. Walaupun koleksi Peru adalah yang paling terkenal di dunia, tetapi tengkorak Peru yang diperkirakan berusia sekitar 1000 tahun itu bukanlah tengkorak memanjang tertua yang pernah ditemukan. Pada tahun 1982, para peneliti menemukan tengkorak yang diklaim sebagai milik manusia Neanderthal yang berasal dari tahun 45.000 sebelum Masehi di Gua Sanidar di Irak. Ini membuat tengkorak Gua Sanidar menjadi tengkorak memanjang tertua yang pernah ditemukan. Karena karakteristiknya yang aneh, maka spekulasi pun berkembang mengenai asal-usulnya. Lalu, benarkah tengkorak ini milik alien atau makhluk misterius lainnya? Sebagian orang mengajukan kemungkinan kalau tengkorak itu adalah milik ras manusia tertentu yang memang memiliki karakteristik kepala seperti itu. Namun masalahnya adalah tengkorak memanjang ternyata ditemukan tersebar luas di banyak tempat di dunia. Hal ini membuat teori ini menjadi semakin tidak mungkin karena penyebaran ras pada masa lampau sangat terbatas. Lagi pula hingga hari ini para peneliti belum bisa mengidentifikasi ras yang dimaksud. Teori lain yang menyatakan kalau tengkorak memanjang tersebut mungkin adalah hasil dari sebuah penyakit yang mengubah ukuran kepala. Ini cukup bisa diterima karena pada masa modern ini penyakit seperti itu memang ada. Namanya craniosynostosis. Tulang tengkorak bayi tersusun atas beberapa lempeng tulang. Celah di antara lempeng ini disebut sutura. Pada bayi yang baru lahir, sutura ini masih lebar dan belum tertutup rapat. Jika sutura tersebut menutup secara prematur, otak bayi akan bertumbuh ke arah sutura yang masih terbuka. Dengan demikian, kepala anak akan mulai memanjang. Inilah yang disebut craniosynostosis. Namun teori ini juga dipersoalkan mengingat craniosynostosis tidak bisa menghasilkan kepala dengan bentuk memanjang yang sempurna.
Pada banyak tengkorak memanjang yang ditemukan, bentuknya cukup sempurna sehingga terlihat kalau kepala itu seperti dibentuk dengan sengaja. Karena itu, sekarang ini kita akan melihat teori lain yang dianggap sebagai jawaban paling masuk akal mengenai asal-usul tengkorak ini, yaitu cranial binding atau modifikasi bentuk kepala. Menurut teori ini, tengkorak memanjang tersebut dihasilkan dari modifikasi kepala yang memang sengaja dilakukan oleh suku-suku kuno. Praktek seperti ini cukup umum ditemukan di negara-negara Amerika Latin pada masa lampau, namun mulai menghilang ketika para misionaris Kristen masuk ke wilayah-wilayah itu. Sebagai catatan, modifikasi tubuh bukanlah sesuatu yang aneh dalam tradisi suku-suku kuno di seluruh dunia. Misalnya, kita mungkin mengetahui mengenai suku Karen di Myanmar yang menaruh banyak gelang besi di lehernya sehingga leher mereka menjadi lebih panjang. Lalu praktek foot binding yang dilakukan pada perempuan Cina masa lampau yang membuat telapak kaki mereka menjadi lebih kecil. Mengenai cranial binding sendiri, kita bisa menemukan tradisi ini disinggung dalam banyak catatan-catatan kuno. Hippocrates pada tahun 400 sebelum Masehi pernah menulis mengenai sebuah suku yang disebutnya suku Macrocephalus karena praktik mereka dalam memodifikasi bentuk kepala. Lalu Frederick Ratzel dalam bukunya yang berjudul The History of Mankind yang terbit pada tahun 1896 juga melaporkan adanya tradisi modifikasi kepala di Tahiti, Samoa, Hawaii, dan New Hebrides. Lalu suku Huns di Jerman juga mempraktekkan tradisi ini yang kemudian juga diikuti oleh suku-suku lain yang ditaklukkannya. Praktek serupa juga dilakukan oleh suku aborigin di Australia dan beberapa suku Indian Amerika seperti Chinookan dan Choctaw. Jika kita memasukkan tengkorak memanjang yang diklaim sebagai kepunyaan manusia Neanderthal, mungkin bangsa Mesir adalah bangsa yang paling awal melakukan modifikasi kepala, yaitu sejak tahun 3000 Masehi. Ini menjelaskan adanya relief yang menunjukkan beberapa tokoh yang memiliki bentuk kepala memanjang. Jadi, budaya ini cukup mendunia. Proses cranial binding dilakukan sejak seorang bayi baru lahir ke dunia. Umumnya, mereka akan menggunakan kulit, tali, dan kain untuk mengikat kepala bayinya hingga beberapa tahun ke depan untuk mendapatkan bentuk yang diinginkan. Modifikasi kepala yang dilakukan oleh suku-suku kuno juga tidak hanya untuk menghasilkan bentuk kepala yang memanjang. Kadang ada suku yang justru menginginkan bentuk kepalanya datar. Ini disebut flattering skull atau meratakan tengkorak kepala. Umumnya, modifikasi ini dilakukan sebagai tanda kecantikan dan penanda status. Di banyak suku, kepala yang memanjang mengidentifikasikan kalau ia adalah keturunan ningrat. Selain itu, ada suku lain yang percaya kalau memanjangkan bentuk kepala dapat meningkatkan kecerdasan seseorang dan membuatnya lebih dekat kepada dunia roh. Kepercayaan ini salah satunya bisa ditemukan di suku di Pulau Toman, Vanuatu. Lalu, apakah tradisi ini masih bisa ditemukan pada masa kini? Walaupun cranial binding dengan teknik yang ekstrim telah lenyap sekitar 10 tahun yang lalu, tapi praktek yang lebih moderat masih bisa ditemukan pada masa modern ini. Misalnya adalah suku Makbetu di Kongo Utara dan suku Zande di Afrika Tengah. Dalam kasus suku Makbetu, modifikasi kepala dilakukan sebagai ekspresi kecantikan dan tanda kepintaran. Mereka melakukannya dengan mengikat kepala bayi mereka dengan tali. Lalu ikatan itu akan dikencangkan setiap beberapa bulan sehingga menghasilkan bentuk kepala yang diinginkan. Walaupun banyak contoh yang bisa kita lihat, sebagian peneliti masih ragu dengan teori modifikasi kepala. Menurut mereka, modifikasi yang dilakukan tidak bisa menyamai besarnya tengkorak-tengkorak Peru yang ditemukan. Namun, Patrick Blackwood dan PM Denby yang sejak lama menyelidiki modifikasi kepala percaya kalau ukuran kepala yang dihasilkan bisa berbeda tergantung dengan metode yang digunakan. Ini bisa ditemukan pada praktek salah satu suku di Papua Nugini yang ternyata menggunakan beberapa metode yang berbeda untuk membentuk kepala. Metode tertentu mungkin bisa menghasilkan ukuran kepala yang super ekstrim seperti pada tengkorak-tengkorak Peru.
Ternyata Elonglat Skull atau tengkorak panjang ini ya sama sekali bukan sesuatu yang aneh di zaman kuno dulu, utamanya di suku-suku tertentu yang ada di dunia ini. Jadi ini sama sekali bukan tengkorak alien ya. Praktek-praktek seperti cranial bending dan flattering skull merupakan suatu teknik yang biasa digunakan oleh suku-suku kuno untuk memodifikasi bentuk kepala mereka. Ada yang memodifikasinya itu bentuknya menjadi memanjang, tapi ada juga yang bentuknya itu berubah menjadi datar. Jadi tergantung teknik yang digunakan. Mereka memakai cranial bending atau flattering skull, dan tentu saja ini digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu seperti penanda kalau mereka adalah keturunan ningrat atau bangsawan, atau juga penanda jika mereka itu orang-orang dengan kepala yang seperti itu tuh orang-orang cerdas gitu. Tetapi ada juga yang mempraktekkan itu bertujuan untuk simbol kecantikan. Waduh, ada-ada aja orang-orang zaman kuno dulu ini. Ini benar-benar sesuai dengan slogan cewek-cewek kekinian nih yang bilang kalau mau cantik kudu siap sakit. Ini cocok sekali nih. Oke. Saya rasa untuk episode kali ini cukup sekian dulu, dan kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya membahas hal-hal yang menarik lainnya. Oke, terima kasih kawan-kawan, dan see you.